Mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita sore hari ini di acara Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Masya Allah. Di sini insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu agama. Dan pemirsa, hari ini tema kita menarik sekali adalah makna hidup yang sebenarnya. Bersama saya insya Allah sudah hadir ini di studio TVRI Jawa Timur Ustadz Haji Muhammad Zainal Arifin S.Hum. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat lahir batin. Lahir batin, Allah itu penting ya, batin juga Ustaz ya. Ini ngomong-ngomong bajunya keren banget ya Ustaz. Alhamdulillah. Ya? Bukan hanya bajunya, orangnya juga keren guys. Oh iya. Baik Ustaz, sekeren bajunya Ustaz, sekeren orangnya. Tema Amin. kita juga keren banget. Amin, amin, luar biasa. Sore hari ini adalah makna hidup yang sebenarnya. Oke. Nah ini tentunya kita seringkali ya Ustaz ya mendengar para mentor, para guru itu menyampaikan kamu itu hidup harus punya tujuan, betul, gitu. Betul. Hidup itu harus bermakna, begitu ya Ustaz. Betul. Ini kenapa dirasa penting tema ini diangkat Ustaz? Oke, ya silakan, sebelum kita bahas sama-sama, mari kita sama-sama kali jamaah ibu-ibu biar tambah semangat, kompak, sehat lahir batinnya, apalagi di hari Jumat yang mubarak ini. Baik. Kita buka sama-sama dengan bacaan sholawat. Insya Allah tahu semua karena ini lagunya lagu yang sudah viral. Oh iya. Ustadz, namun sebelum baca sholawat, ini kita harus perkenalkan dulu nih Ustadz. Sampai lupa ya. Ada jamaah yang sudah hadir di studio, Masya Allah. Ini jamaah dari Majelis Taklim Al-Walidah. Yang mana nggih? Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini dari guru-guru SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Hebat nih para guru-gurunya aja ngaji Ustadz ya. Luar biasa. Masya Allah, Jalan Genteng Muhammadiyah begitu ya Bu ya. Pimpinan Bapak Insinyur Insinyur ya Allah Ustadz sampai beletotan ya. Sudarusman. Bapaknya nggak ikut ya Bu ya? Karena hanya jamaahnya perempuan begitu nggih. Baik, yang kedua ada Majelis Taklim An-Nisa At-Thayyibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah hijau-hijau ya. Ini dari Jalan Sidotopo Wetan 2 Surabaya, pimpinan Ibu Haja Juwaria Said SAG. Yang mana pimpinannya Ibu? Yang di depan pastinya ya. Baik, yang ketiga ada jamaah Majelis Taklim guru-guru juga Ustadz dari SDN Pacar Keling 1. Assalamualaikum. Masya Allah. Kalau guru-guru SD itu telaten-telaten ya wajahnya tuh lihat tuh sumringah. Semangat semua ya Ibu ya. Insya Allah kita ngaji bareng di Assalam ini pimpinannya Ibu-ibu Majelis Taklim guru-guru SDN Bapak Dr. Andes Mahmud MPD. Hadir juga Bapak? Oh Masya Allah di balik layar. Baik, luar biasa. Langsung saja kita disambut nanti sholawatnya ya Ustadz ya. Ibu-ibu mau sholawat ya Bu ya? Iya, biar tambah semangat. Iya, mau dong gitu ya Bu ya. Mau sholawat Ibu? Oke, semangat sekali. Mau nggak Ustadz? Monggo sarang-sarang nggih. Baik ataupun yang ada di rumah kita sama-sama berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu alaihi
ala Muhammad. Yang keras. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu ref ya. Ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imaman qiblataini. Monggo sarang-sarang. Sallallahu Ala Muhammad. semangat aman. Sallallahu alaihi wasallam. salam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau melempem lagi semangat. Iya. Berkaso. Salawat. Masya Subhanallah, kita kembali ke tema ya. Iya. Saudara. Monggo, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an masalah makna hidup yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56. Kula suwun jamaah yang haus monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, bagus sekali. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia tahu hakikat hidup yang sebenarnya, pasti hidupnya akan bahagia dan berkah. Tapi kalau manusia tidak tahu hakikat hidup yang sebenarnya, hidupnya tidak akan terarah. Gelisah, galau hatinya. Karena apa? Tidak tahu hakikat hidup. Padahal hakikat hidup hanya satu. Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini dalam arti luas. Bukan hanya ibadah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat, membaca Al-Qur'an, puasa, ibadah haji, umroh yang ada hubungannya dengan Allah. Tapi ada juga ibadah sosial. Ibadah hubungan antar sesama manusia. Itu juga ibadah. Jadi kita baik dengan orang lain ibadah. Iya. Senyum saja dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai hanya hubungan dengan Allah luar biasa, tetapi hubungan dengan manusia tidak baik. Harus keduanya jalan, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama baik, insya Allah akan dimudahkan menuju jalan surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita ibadah dengan Allah luar biasa, sholatnya khusyuk 1000%, gak terima 100%, 1000%. Usolli fawwat maghrib. Allah. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi karo wong ngrasani ya. Yuk, ada nggak yang kayak gitu, Bu? Ya senengane rasan-rasan kan eman-eman pahala ibadahnya. Isu-isu wis cerita eleke wong. Yuk nek tak kandhani ono apa le bojone Sumiati digondol wong. Ya Allah. Kan rusak. Pahalanya kan rusak. Eman. Makanya saya pesan kepada jamaah siapapun termasuk yang ngomong sendiri ini. Mari kita simpan. Kita jaga lisan kita. Ya, kalau kita ibadahnya sudah bagus, kita jaga. Jangan sampai kita ngerasani elek nang wong. Kula panjenengan dirasani elek karo wong, gak usah susah. Justru alhamdulillah
Karena apa? Secara tidak langsung orang itu mentransfer pahala kepada kita, dosa-dosa kita ditransfer oleh Allah kepada orang yang ngerasani kita. Masya Allah. Iku enak ini dirasani Ustaz? wong. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya. Memang kalau kita dirasani orang lain, ya, sedangkan kita nggak ngapa-ngapain, nah, pahalanya orang itu akan ditransfer oleh Allah kepada kita. Karena apa? Orang itu ngerasani keburukan kita. Makanya kata Rasulullah SAW, di akhirat nanti ada orang yang merugi. Sangat merugi. Kenapa? Membawa amal ibadah yang banyak, tetapi masuk neraka. Karena apa? Ya karena pahalanya dikasihkan orang yang biasanya dirasani. Makanya ibu pun dirasani wong, yuk awakmu dirasani karo yayu, alhamdulillah yuk terus no. Ganjaran tok. Alhamdulillah, begitu ya Bu ya. Ya. Makanya bukan hanya kita sholat, membaca Al-Quran, bukan hanya itu. Nah, tapi kita harus bersinergi antara hubungan dengan Allah baik, hubungan antar sesama juga baik. Kalau hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama tidak baik, jangan harap kita mudah masuk surga, nggak bisa. Karena apa? Kita masih punya masalah dengan orang lain. Begitupun sebaliknya, dengan orang baik, tetapi hubungan dengan Allah malas. Tapi kadang Ustadz kita itu aku itu loh udah baik sama dia itu, makan masak banyak juga tak kirimi, andok di mana saya bayarin, kurang apa coba, tapi dia itu masih aja. Nah itu gimana Ustadz menghadapi orang kayak itu gitu? Berarti nggak ikhlas hatinya. Masya Allah, begitu nggak? Iya, sedekah bukan karena Allah, tapi karena manusia ingin dibalas. Sedekah apapun kita kepada manusia, baik dengan orang lain, jangan mengharapkan baik orang lain. Kita satu hanya mengharap ridho Allah, sing jelas bukan ridho Roma Irama. Ridho Allah yang kita harapkan. Kalau sudah Allah ridho, hidup kita akan bahagia dunia akhirat, apapun yang terjadi. Sebaik apapun kula panjenengan Bapak Ibu, termasuk sing ngomong dewe, tetap dicap elek karo wong sing duwe ati elek dumateng kula panjenengan. Betul, Masya Allah. Gini bang, setan pun terus akan mengajak keburukan sampai hari kiamat. Jangan kalah kita. Terus lakukan kebaikan. Masih ono wong ngene ya. Wes jarno engko suwe-suwe lak mati-mati dhewe. Ya Allah. Lha wong ngono iki gampang matine. Makane sama dinginene wong wis alhamdulillah. Yo iki meneng-meneng oleh pahala ngulek sambel dirasani wong. Yuk ono apa awakmu dirasani karo Sumiati. Gak ngurus. Alhamdulillah. Loh, ini kelihatannya remeh, Bapak Ibu. Iya, betul. Tapi berat, Ustaz. Betul. Remeh, jarang disampaikan. Remeh, tapi pahalanya dibesar-besarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi saya mengatakan harus bersinergi. Hubungan dengan Allah baik, hubungan antar sesama juga baik. Jangan sampai kebalik, hubungan Allah baik, sesama nggak baik, atau sesama baik tapi sama Allah malas. Ono panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sing adzan diseneni jam piro iki? Lho sing adzan kok diseneni? Padahal wis wayahe adzan. Nah ini kayak repot ini. Ustadz, selama pandemi ini kan banyak orang tuh menggugah rasa sosial kita. Begitu ya. Bahkan orang-orang yang ghairul Islam itu banyak menyantuni, membantu. Nah, tetapi dia kan hubungan dengan Allah, hablum minallahnya tidak ada, Ustaz ya. Tentu saja karena dia non muslim begitu. Ini apakah juga kebaikan ini ternilai pahala begitu, Ustaz? Iya, nggak bisa. Sebaik apapun kalau nggak Islam ya nggak bisa. Tetap neraka dia. Allah. Hukumnya seperti itu. Harus Islam. Kalau dapat hidayah, sama seperti halnya orang non muslim berbuat dosa ya sampai tua ya dosa. Setelah itu mendapatkan hidayah, masuk Islam, dihapus semuanya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya seperti itu. Jadi kalau kita orang muslim sekiranya masih malas ibadah, tentunya ibadah wajib terutama, ya jangan lupa terus tetap melakukan kebaikan ya. Karena apa? Iman itu bisa naik turun, Ustaz. Ya. Kadang naik, kadang turun. Lain dengan malaikat. Malaikat nggak naik, nggak turun, terus beribadah kepada Allah. Nggak punya nafsu karena ibadahnya terus kepada Allah. Lain kalau manusia. Tapi kalau manusia selagi ibadahnya meningkat, kalah malaikat. Karena manusia punya nafsu. Makanya
Mari kita sama-sama bersinergi hubungan dengan Allah kita perbaiki, hubungan antar sesama juga kita perbaiki. Terutama sing paling tantangan terbesar itu karo tonggo. Tonggo itu podo karo sapam loh Ustazah. Sapam. Iya. Kok bisa gitu Ya bisa, iya jelas. Sapam tanpa bayaran. Kalau kemana-mana pesen apa? Yo tonggo, yuk tolong yuk yo. Anakku dijogo, omahku dijogo. Selama aku budal kaji tolong dijogo yo yuk yo. Loh. Subhanallah luar biasa. Paling mulai tiga yakik toh. Minyak wangi. Padahal seperti sapam, bahkan lebih daripada sapam. Apa-apa tonggo, ono apa-apa mesti tonggo. Kula panjenengan urip cecer Enggak. Ketara durung mangan kabeh iki Ustazah. Setel padha karo sing ngomong. Ayo coba maneh sing semangat. Kayak nyanyi sih, cek semangat sampean. Kula panjenengan urip cecer duwe gawe direwangi sing brebeken swara sone ya mesti ngitung dhuwit buwan diitung dewe. Ngono iki apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hubungan dengan Allah baik, hubungan antar sesama baik. Apapun aliran kita, apapun partai kita, jangan melihat seperti itu. Lihat persamaan, jangan lihat perbedaan. Lihat persamaan, jangan lihat perbedaan. Maka Masya itu Allah. akan terjadilah kerukunan. Rahmat Allah akan diturunkan kepada Baik. kita. Oke. Pasti di antara kita ada perbedaan, itu pasti. Hukum khilafiyah begini, jangan diperdebatkan sampai mati loh, gak kira mari diperdebatkan. Karena apa? Punya dasar masing-masing. Yuk kita saling menghargai, saling toleransi. Kita jaga kerukunan. Jangan hanya satu kesalahan kita memutus persaudaraan. Tapi kita perbaiki satu kesalahan untuk mempererat persaudaraan. Masya Allah. Jadi makna daripada kehidupan yang sebenarnya itu yang pertama adalah ibadah. Dengan ibadah kita baik, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, insya Allah hidup kita semakin bermakna begitu Ustaz. Pasti itu. Insya Allah. Ada lagi Ustadz, hidup itu adalah ujian. Betul. Nah, ini bagaimana Hidup Ustadz? adalah ujian, itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Monggo diwaos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, Allah, surah Al-Mulk ya Ustaz. luar biasa. Bagaimana ini Yang penjelasannya menciptakan Ustaz? hidup, yang menciptakan mati. Yang paling utama adalah untuk apa? Untuk amal kita sampeyan iki lho. Menguji amal kula sampean, perbuatan kula sampeyan. Sampai seberapa kadar kualitas kekuatan kula sampeyan. Tadi yang disampaikan kita amal begini, sudah berbuat baik begini, tapi digunem karo wong. Nggak menghargai sama sekali. Sehingga kan akhirnya kan nggak mau berbuat baik lagi. Nah itu ujian kita. Kita termasuk hamba Allah, umat Rasulullah yang sabar apa tidak? Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, ketika kita berbuat baik, kuncinya hanya satu: sabar. Dan ingat Bapak Ibu, orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa hitungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau sudah tanpa hitungan ya luar biasa pahalanya. Tapi sabar ini yang bagaimana, Ustadz? Dalam arti gimana? Sabar itu yang bagaimana? Apakah yang ketika tertimpa musibah diam aja, dihujat orang dirasani tadi diam aja Itu begitu? salah satu di antaranya. Ada juga sabar tapi harus tetap berusaha. Bukan hanya Contohnya, diam gitu. Nggih. Iku duduk wong sabar wong jegideg iki. Sami kula panjenengan ibu-ibu majelis taklim. Ayo. Pasti salah satu di antara ada ular. Wah, ngaji ngono ngono. Iki nek gak kuat metu ke pengajian. Bubar ae pengajian apa dirasani wong ngene-ngene tok. Lah, berarti gak sabar kula panjenengan. Orang sabar itu terus sambil melakukan kebaikan. Masih ana wong ngene-ngene terus tambah semangat. Baik. Kalau ada orang menghina, bukan kita malah menyerah, malah putus asa. Justru dengan penghinaan itu semakin semangat kita. Apalagi berbuat kebaikan. Jangan khawatir, Allah yang akan menolong kita, bukan orang lain. Baik. Ya Allah. Pahalanya coba Ustazah, Nggih. tanpa hitungan. Tanpa Bagi hitungan. orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah. Allah. Ambil ustaz tinggi ganteng ngene yo yo. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala dari Allah tanpa hitungan. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Baik. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan orang sabar digolongkan oleh Rasulullah orang yang terkuat juga. Laisa syadidu bisurat ilma syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat bukan orang yang kuat hebat dalam bergulat. Tapi orang kuat adalah orang yang bisa menahan nafsunya di saat marah. Baik. Ya Allah. Diomel bojo, tenang. Pak, sampeyan mulai jam piro? Jane jam 4, saiki jam 5. Jarene bojone alhamdulillah. Amin, amin. Agep ndonga. Amin, amin. Bukan Pak, ngene Pak, pas ngene sing Pak. Anggap ae donga. Amin, amin, amin. Engko bojone lek karo mesem, oh sampel ya. Bodoh. Dibuat enjoy aja hidup ini. Dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, sekecil apapun ujian sampai yang paling besar, kita nikmati saja. Kalau kita sabar, tetap berusaha, subhanallah akan diangkat derajat kita. Bukan hanya di dunia, bahkan nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Masya Allah. Tapi sabar itu kadang orang kan bilang, sabar itu ya ada batasnya, begitu ya Bu ya? Tuh manggut semuanya kan. Bagaimana Ustaz? Kata-kata Allah nggak ada sabar, nggak ada batasnya. Ya. Ada batasnya enggak? Tapi sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Tidak ada ya, batasnya. Itulah omongan orang. Walaupun kita sampai nangis, menjerit, Betul. Masya Allah. Iya. Tetap harus sabar Ustaz. Betul. Nah, kata orang, sabar itu ada batasnya. Tapi kalau kata Allah, sabar tidak ada batasnya. Sebagai manusia, kita harus makanya berusaha. Apapun yang terjadi, berusaha. Berduit. Apa itu Ustaz? Sing duwe Facebook, WA, Twitter, IG, kayak status. Berduit. Artinya Berdoa, berdoa. usaha, istiqomah, tawakal. Kalau bahasa Qur'annya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah. Nah, ini cocok jawabannya ya. Allah, mau gak apa? Jadi Wa bisa ala menjadi rabbihim tipsnya Ustadz ya, Betul. supaya kita bisa menjadi orang yang sabar, itu Iya. adalah duit. Betul. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa tadi Ibu? Duit, doa, Usaha, istiqomah, istiqomah, tawakal. Kalau 4 sudah kita jalankan, mau nggak mau kita harus serahkan kepada Allah. Apa kata Allah? Dan apapun yang terjadi, jangan berprasangka buruk dengan Allah. Yang terpenting kita diperintahkan untuk ikhtiar, usaha, Iya. istiqomah, sabar. Baik. Ya sudah. Apapun nanti hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi, ya itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau kita berprasangka baik dengan Allah, Allah pun akan berprasangka baik dengan kita. Kalau kita berprasangka baik dengan buruk dengan Allah, maka Allah juga akan berprasangka buruk dengan kita.
Ustadz, istiqomah, I-nya ini istiqomah itu yang bagaimana pengertiannya Ustadz? Istiqomah dalam arti ajak terus. Misalnya? Ya, misalnya kita bekerja, kita dipecat, ya, kita cari pekerjaan di mana-mana, ya, itu tetap istiqomah. Jangan bilang ya Allah cek soro ngene yo mana terus kendat. Ojo sampai kendat, pekerjaan gak karu-karuan, anak bojo gak karu-karuan, ekonomi gak karu-karuan, akhirnya terjadi kendat, ngombe wes gak karu-karuan, bunuh diri. Lah ini kan berarti gak istiqomah dia. Dalam menjalankan untuk menuju takdir itu dia kan gak istiqomah. Tapi harus tetap istiqomah terus mencari pekerjaan. Insya Allah pasti dengan kesabaran kita, keistiqomahan kita, pasti akan diberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ada doa mungkin Ustadz supaya kita bisa istiqomah dalam jalan Allah begitu? Ya, doanya sebetulnya mudah. Kalau kita akan diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah dalam keadaan apapun hidup ini, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikan kekuatan kami ya Allah. Kekuatan lahir maupun batin, tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya itu sebetulnya sudah ada channelnya Ustazah. Dalam hidup ini ingin rezeki kita lancar berkah, bapak kita, suami kita kerja diberikan kelancaran, bantu dengan zikrullah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Diberikan kelancaran oleh Allah. Sekarang ini zaman sekarang kan mohon maaf, ingin instan cepet soge. Gak ada duit 1.000 jadi 1 juta. 1 juta esok jadi miliaran. Ojo percaya gedabrus. Kepengen duwe duit yo nyambuto gawe. Lek kepengen rezekine lancar barokah yo sing akeh sedekah. Itu. Berdosa ada astagfirullahaladzim oleh syafaat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi disenangi kabeh makhluk ada ya Rahman ya Rahman ya Rahman. Senangi Gusti Allah ya Rahim ya Rahim. Tambah ilmu ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah. Bojo keilangan ya Katuto ya Nuruto ya Mulyo ya Katuto ya Nuruto ya Mulyo ya Katuto ya Nuruto ya Mulyo. Aku yakin bojone nang omah pancen gendeng. Wes salah ono kabeh channel-e ku. Cuma kadang kula sampeyan sing lali channel-e. Lengkap ya Bu ya doanya. Nanti kalau mau ada doa apa datang ke rumah Ustadz ya Bu. Wes gak usah nggo apa-apa, cukup gedang ae. Gedang ae. Masya Allah. Jadi nggih Ustadz, berarti hidup yang bermakna itu tadi yang kedua adalah bisa menghadapi ujian dengan sabar, dengan doa, begitu Ustadz ya. Dan istiqomah tentunya. Selebihnya kalau ada sesuatu yang datang tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus itulah yang terbaik dari Allah, ikhlas, ridho. Nah, itu dia. Makanya jangan lupa kita selalu termasuk si ngomong dewe, ya Allah, takdirkanlah kami hamba yang ridho atas ketentuan apapun yang kau berikan kepada kami, dan ridhoilah segala amal ibadah kami, dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Beres. Karena tingkatan yang tertinggi itu adalah ridho. Ridho dari Allah. Kalau sudah ridho, subhanallah, kita diobong oleh Allah, ridho lu adem. Nabi Ibrahim dibakar, apa hangus dingin. Itu kalau Allah sudah ridho. Makanya doa jangan lupa betul. Minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada memang hakikatnya enggak Ustadz. Kita itu kadang kalau udah datang itu masalah, Masya Allah. Seakan-akan hidup ini, kenapa saya ditakdirkan hanya untuk menerima semua ini ya Allah. Lebih baik saya mati, Masya Allah. Sampai segitunya kan Ustadz. Karena jauh dengan Allah. Kalau orang selalu dekat dengan Allah, gak mungkin seperti itu. Ya, ngersulah tapi wajar sama manusia. Tapi karena dia connect selalu dengan Sang Pencipta, ya, selalu berzikir kepada Allah, menyambungkan hidup kepada yang menciptakan hidup, sehingga hati kita selalu hidup. Masih ono ngene-ngene goyangan di dalam hidup, nggak efek sama sekali. Tenang. Karena apa? Hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, maka hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, ini kan yang hadir di studio banyak dari ibu-ibu guru nih ya. Mungkin supaya hidup ini terasa bermakna bagi mereka ini seperti apa Ustadz? Ya, satu, jangan lupakan ibadah. Terutama ibadah wajib itu diutamakan dulu. Ya. Ada adzan, cepet-cepet budal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, HP ini muni.
oh sayang. Tinggal no. Dahulukan panggilan Allah. Apapun yang kita minta pasti akan didahulukan oleh Allah. Karena kita mendahulukan Allah. Nggih. Kadang kita menyepelekan Allah, perintah Allah saja dinyoh-nyoh oleh Allah, jika nikmat nyoh-nyoh, apalagi kita selalu mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus connect, berzikir, membaca Al-Quran. Subhanallah, hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, perbanyak istighfar. Yang guru esok meteng akeh-akeh istighfar. Cepet duwe anak. Judul gurung ketemu, iku sing jomblo-jomblo iku. Dekne ketika ketemu jodoh akeh-akeh istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan jangan lupa dibarengi juga membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kalau kita sudah berusaha, sudah berdoa, jangan lupa doa ini harus diselingi juga bersinergi, Ustazah, dengan membaca sholawat. Baik. Karena apa? Kita berdoa bagaimanapun, lambe sampai nyonyor nih, tidak membaca sholawat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa kita. Jangankan doa, kita sholat tidak membaca sholawat tidak sah sholat kita. Nah, sholawat bagaimana? Macam-macam. Ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada yang enggak pakai sayyidina sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ini kan perbedaan pendapat. Ada yang pakai sayyidina, ada yang enggak. Ya sudah, selesai. Jangan dipermasalahkan. Bener kabeh, sing enggak bener, sing enggak tahu maca sholawat. Ngono gegegeran. Ya sudah, selesai. Jadi hubungan dengan Allah baik, hubungan antar sesama baik. Subhanallah. Baik Ustadz, ini kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Betul. Ada pernah kalimat seperti itu ya Ustadz? Iya betul. Ini bagaimana Ustadz? Nah, ini ada dalam surat Ali Imran ayat 14, tolong diwaos. Bu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juyina ninnasi jubus samawati minas nisa'i wal bayna wal qamatna tiril makauton minal ladhi habi wal fittoi wal khailil musawwati wal an'ami wal ams. Sadaqallahul adzim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya. Baik. Surah Ali Imran itu tadi ya. Jadi yang menjelaskan tentang kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Kehidupan dan kenikmatan di dunia yang luar biasa bagaimanapun. Itu sebetulnya hanya 1% saja diturunkan oleh Allah ke dunia ini. 99% di akhirat, di surganya Allah. Mudah-mudahan kita ahli surga. Amin. Amin ya rabbal Ditakdirkan oleh Allah berkumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau memang kehidupan di akhirat lebih baik, lebih mulia, lebih menyenangkan daripada di dunia, jangan lupa segala sesuatu aktivitas kita prioritaskan akhirat. Tapi bukan berarti kita mengenyampingkan dunia. Baik. Tapi kehidupan dunia sebagai bekal untuk menuju akhirat. Jadi, apapun aktivitas kita, utamakan, jangan lupa niat golek ridhone pun Gusti Allah dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Ingat, nikmat di surga itu luar biasa. Apa nikmat yang luar biasa di surga itu? Ketika kita berjumpa dengan Sang Pencipta, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Coba bayangkan kalau kita berjumpa yang menciptakan kita, Allah ya Karim. Surga sebesar apapun kalah kalau kita sudah memandang Sang Pencipta. Kita dijumpai oleh Allah, dijumpai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih indah daripada surga.
Nggih. Baik Ustadz, pembicaraan kita sepertinya sudah semakin ini ya, Masya Allah. Semakin memanas. Semakin memanas. Nggih. Dan tentunya masih banyak sekali yang akan disampaikan oleh Ustadz terkait dengan tema kita sehari-hari adalah makna hidup yang sebenarnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali tetap di Assalam. Ayo Sinau Agama Islam. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah senang sekali Anda masih setia bersama kami di program spesial kita Assalam. Ayo Sinau Agama Islam. Dengan tema kita sore hari ini adalah makna hidup yang sebenarnya bersama Ustadz Haji Muhammad Zainal Arifin SHUM. Masya Allah. Ustadz tadi sempat terputus nggak Ustadz ya? Iya. Jadi kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Iya. Ini yang seringkali orang itu kadang lengah ya Ustadz ya. Iya, betul. Bahkan kalau orang Jawa bilang kepala dijadikan kaki, betul. Masya Allah, Iya. nyungsang jempalik begitu saja, hanya untuk meraih dunia. Iya. Dan itu adalah kebahagiaan sesaat begitu. Ini bagaimana sebenarnya untuk kita merubah jalan pikiran kita, Ustadz? Selalu ingat kematian. Ingat kematian. Bahwa semuanya kita itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau lupa dengan kematian, tidak ingat dengan kematian, maka seakan-akan kita itu hidup selamanya di dunia ini. Seakan-akan selamanya. Seakan-akan betul. Kita bermegah-megah dalam dunia. Nggih. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah dalam dunia. Hatta zurtumul maqabir. Allah. Gak kroso moro-moro mlebu nang liang lahat. Makanya kalau kita mengingat kematian, kata para ulama, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Yang pertama, semangat ibadahnya. Baik. Yang kedua, qanaah. Qanaah. Apapun yang terjadi dalam kita, jika rezeki di akeh, alhamdulillah. Qanaah. Ya ini yang terbaik dari Allah. Sopurun dikai akeh aku enggak barokah nganggo aku. Harusnya seperti itu. Yang ketiga, selalu bertaubat istighfar kepada Allah, selalu minta ampun kepada Allah dimanapun kapanpun kita berada. Itu. Tapi kalau sebaliknya kita lupa dengan kematian, maka akan dihinakan oleh Allah dengan 3 hal. Yang pertama, nomor 1, kita jauh dari Allah, malas beribadah. Karena apa? Ngejar dunia terus. Betul. Lupa kematian. Kalau ini kita suatu saat akan dipanggil oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yang kedua, selalu kurang dan kurang apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ini sih gawe ruwet ya iki akhirnya. Iya. Selalu kurang dan kurang. Mesti kayak iki kurang. Iki kurang. Tapi seneng delok kelebihan orang lain daripada kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Rumput tetangga itu lebih hijau. Masya Allah. Oh, tonggo itu ku TV dep. Tunggu sepeda motor. Oh. Tuku mobil. Ya kan soro-soro dewe. Karena apa? Ya akibatnya orang yang nggak mau bersyukur kepada Allah. Terus yang ketiga, menunda-nunda taubat. Seperti apa itu menunda-nunda? Ya menunda taubat begini. Aku umurku sik 20, sik 20 aku. Aku sik sehat, paling matiku suwe. Ya seakan-akan gitu. Gampang aku taubat, gampang. Tapi sebetulnya hati kecilnya kepingin bertaubat. Karena sudah bergelimang dengan dunia, seakan-akan hidup di dunia ini selamanya. Sehingga terus, gampang. Selalu menggampangkan. Ana Allahu Akbar, saya dilungkas. Saya pujian paling maring ini. Ya pujian muslimin, muslimat. Kene anda delok TV gurung komat.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, apa nih sik gurung baris. Nggih. Wis Allahu Akbar, sik rakaat pertama ya kok. Ya. Sampai assalamualaikum wis gampang kok sik mesisan lho ngono. Mesisan nih. Akhirnya maghrib ketemu Isya. Kayaknya pengalaman nih Ustaz. Iya podo pengalaman. Setel karo sing ngomong iki. Astagfirullah. Belak-belakan jujur lebih baik. Lanjut Bu nggih. Pengakuan dosa. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia kan tempatnya salah dan dosa. Baik. Tidak usahlah kita munafik. Kita ini saling mengingatkan saja. Nek kula salah ya sama lurus no. Makanya Selesai ngaji di masalah. Assalam Ustaz ya. Ngaji di Assalam. Oh, karena ngaji di Assalam ayo sinau agama Islam. Insyaallah oleh sak kabeh ndelok ustaz yang ganteng bisa. Allah. MC ini juga luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita berikan kesempatan penanya bagi Monggo, monggo. ibu-ibu yang ada di Iya. studio. Silakan yang mau bertanya. Sebutkan nama dan Assalamualaikum dari mana. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lupi dari Majelis Taklim An-Nisa At-Thayyibah. Pertanyaan saya Pak Ustadz, Nggih. apa tujuan hidup dan bagaimana menemukan makna hidup yang sebenarnya? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Ibu Lutfi. 2 pertanyaan Ustadz. Ya. Apa sih tujuan hidup itu Ustadz? Nggih. Dan bagaimana cara kita mendapatkan makna hidup yang sebenarnya? Monggo Betul. Ustadz. Yang pertama tujuan hidup sudah saya sebutkan tadi. Nggih. Ibadah. Segala aktivitas kita jangan lupa niatkan ibadah karena Allah. Jangan karena lain-lain. Ibu Lutfi itu mriki diniati nopo? Delok Ustadz sing Mergo ustaz ganteng. ganteng ta ya apa? Tapi nek mergo Ibadah. ustaz ganteng, MC-ne ya oke, ya. Itu kan karena manusia bukan karena Allah. Betul. Ya. Nggih. Tapi insya Allah berkah majelis taklim Assalam siji mlebu swarga, insya Allah kabeh kita mlebu swarga. Amin ya rabbal alamin. Iku NI majelis taklim Bu. Aja kuwatir panjenengan. Gusti Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dumateng kula panjenengan. Ya. Ibadah diniati semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita niati segala aktivitas baik hubungan dengan Allah dengan sesama manusia karena Allah, mengharapkan ridha Allah, maka ketenangan hidup yang akan kita dapatkan, kebahagiaan sejati yang akan kita dapatkan. Intinya satu, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun setiap langkah kita, tujuan hidup adalah beribadah, begitu ya Bu ya. Bukan linnas, Betul. ya, bukan lil mertua. Betul. Tetapi lillah. Alhamdulillah. Masya Makanya Allah. ibu-ibu temriki diniatkan alhamdulillah golek ridhanipun Allah Subhanallah. Wis tetep disyuting kok. Nggih, nggih. Sampean gak kepengin disyuting nek golek ridho tetep disyuting. Lah iku syuting wis telu iku. Jejer-jejer. Lah setiap langkah kula panjenengan dikirain ya ada hitungannya. Dari rumah Sidotopo, dari panjenengan pacar keling. Wah, jenengan setiap langkah itu dihitung kebaikan. Masya Allah. Berarti ini jalan kebaikan menuju surganya Allah Amin. Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Ketokane remeh, tapi ganjarane masih koyo ngono digedhek-gedhekno karo Gusti Allah. Baik Ustadz, berbicara ketokane remeh ini Ya. menarik sekali. Apa hal yang sepertinya kecil tetapi nilainya sangat agung di mata Allah? Iya. Contoh, ya. Kita menyenangkan hati suami, menyenangkan hati istri. Subhanallah. Suami kalau kita banggakan. Dulu disayang-sayang. Oh, sayang. Oh, kanda. Oh ya. Wis rabi oleh 10 tahun diceluk anake jenenge. Kin solikin nang ndi kon kin. Lah berarti kan wis beda. Coba panggil kata-kata yang indah. Papa. Apa Iya tidak? mama. Mama mau berangkat pengajian Assalam, cium tangannya. Lu kelihatannya remeh. Lu ngono iki sok berdosa Ustazah. Kelihatannya remeh. Subhan. Padha karo ngambung ngajar aswat iku dari Kanjeng Nabi. Apa meneh bojone ireng aswat tenan tambah. Remeh, panggil kata yang indah. Papa, papa manggil mama. Padha mas aku dhewe yang nglakoni. Kalau saya manggil istri saya ya sayang, medeling, iya sayang. Oh, no. Rasulullah kalau memanggil istrinya apa? Ya Humairah. Artinya ya kemerah-merahan. Ono sing bantah, Pak Ustaz bojoku ireng.
Apa tak celuk ya kireng-kirengan. Dan celuk nih sawah sandal kon. Tetap dipanggil ya kemanis-manisan. Kelihatannya remeh. Tapi dibesar-besarkan pahala Allah. Khairukum li ahli. Saape-ape awakmu iku paling apik karo keluargane dhewe, termasuk dengan anak istri. Kepengin rezekine lancar, ya kudu loman karo wong wedok loman karo wong lanang. Nek wong lanang nyah nyoh, wong wedok nyoh. Lho iki kelihatannya remeh lah, tapi dibesar-besarkan pahalanya oleh Allah. Masya Allah. Jadi ibu-ibu tadi pamit nggak sama bapaknya? No, Alhamdulillah. pamit. Kasih uang saku nggak? Nyoh. Allah karim. Baik, yang kedua tadi Ustadz belum dijawab bagaimana supaya kita itu bisa lebih memaknai hidup ini Ustadz. Iya. Dari Ibu Lutfi tadi. Makanya kita harus istiqomah. Baik. Istiqomah dalam berbuat apapun, ya, amalan apapun, ya. Nanti kalau kita sudah istiqomah, aktivitas kita apapun, kita niati ibadah karena Allah, hanya mengharapkan ridho Allah bukan ridho Roma Irama, maka tentunya kita akan bisa memaknai hidup yang sebenarnya subhanallah seperti ini ya. Nikmat rasanya. Hati senang, bahagia. Baik. Karena apa? Karena kita sudah tahu tujuan hidup itu ibadah. Nggih. Ya. Baik. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup itu apa, setelah sak senenge kaya apa, bahagia kaya apa, dunyane akeh kaya apa, wis lah tidak akan berkah. Karena apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rezeki enggak sepiro, cedek karo Gusti Allah, tenang hati kita. Baik, itu Ibu Lutfi ya, mungkin bisa cukup difahami bersama. Berikutnya ada yang mau nanya lagi, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Butiara dari Majelis Taklim Al-Walidah SMA Muhammadiyah 10 Genteng. Untuk pertanyaannya begini Ustadz. Saat ini kan kita sedang menjalani hidup di dunia. Iya. Namun setelah kita meninggal, kita akan menjalani kehidupan di akhirat. Lalu bagaimana menempatkan urusan dunia dan urusan akhirat sesuai dengan porsinya agar hidup kita ini lebih bermakna, bahkan berlanjut. Maksudnya maknanya berlanjut sampai kehidupan di akhirat. Sedangkan kita di dunia ini saja masih banyak mengalami ujian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi penanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Harti dari SDN Pacar Keling 1. Pak Ustadz, tadi kita mendengarkan ceramah tentang kita sudah dalam hidup ini sinergi antara dengan Allah dengan sesama. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, misalnya kita sudah menjalani kehidupan sinergi, sabar, kadang kita dalam menjalani kondisi kehidupan ini masih ada cobaan, ujian yang silih berganti. Yang saya tanyakan, bagaimana cara melewati kehidupan yang silih berganti itu tadi Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Diana dan Ibu Wati. Monggo Ustadz bisa dijawab langsung. Yang pertama tadi. Yang pertama tadi yang intinya nggih Ibu Diana. Jadi bagaimana supaya kita ini berkelanjutan apa yang kita lakukan di dunia ini baik, berarti fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Ustadz. Ya. Semua itu sesuai dengan profesi masing-masing yang ditakdirkan oleh Allah. Mbak atau Ibu tadi ya, profesinya apa? Nikmati. Itu sebagai ladang ibadah panjenengan. Kita hidup di atas bumi yang sama, di bawah langit yang sama, tetapi kehidupan jalan berbeda. Ibu sebagai pengajar, nikmati. Berarti Allah menakdirkan panjenengan yang terbaik sebagai pengajar. Subhanallah, luar biasa. Panjenengan menghadapi anak-anak sumber-sumber subhanallah dengan kesabaran panjenengan, Allah ya karim, ladang pahala yang luar biasa. Baik. Sehingga nanti sampai kita meninggal di alam barzah terus mendapatkan amalan yang mengalir. Karena apa? Ilmunya bermanfaat. Masya Allah. Amin. Bukan hanya di dunia, di alam barzah diberikan kenikmatan, ke akhirat kita dimudahkan menuju jalan surganya Allah. Lantaran apa? Bisa jadi lantaran doa santri-santri
anak didik kula panjenengan. Amin, amin. Baik, berarti sesuai profesi masing-masing, Profesi Ustadz ya. masing-masing. Kalau guru mungkin bisa menjadi guru yang baik, Yang baik, ya. menjadi jariah ya Ustadz ya Betul. ilmu-ilmunya. Baik. Betul. Begitu nggih Ibu Diana, baik. Berikutnya Ibu Wati. Ibu Wati, tadi bagaimana kita untuk bisa bersabar begitu ya Bu ya dalam menghadapi ujian kita, Ustadz. Iya. Nggih. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dumateng kula panjenengan. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama kula panjenengan. Allah memberikan ujian kula panjenengan sesuai dengan kadar kualitas kemampuan kita. Nggih. Kita diuji bagaimanapun Allah sudah tahu jenengan berarti mampu. Mampu. Baik. Kenapa kita merasa tidak mampu? Karena kita merasa down duluan. Kesabarannya kurang. Kedekatan kita dengan Allah kurang. Sudah, tapi mungkin kurang. Karena apa? Ya itu tadi. Kita sudah berusaha gitu ya. Sudah bersabar, tapi terus ujian silih berganti. Jangan khawatir. Mungkin suatu saat Allah menyiapkan yang terbaik buat panjenengan sekeluarga. Ya. Misalnya mboten jenengan sing bahagia, anake panjenengan. Anak panjenengan mboten bahagia, cucu-cucu panjenengan. Ya. Baik. Nggih napa nggih? Nggih, nggih. Alhamdulillah. Kuncinya satu, tetap bahagia dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Pasti manusia itu punya masalah. Pasti setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Jadi husnudon ya Ustadz ya. Husnudon kepada Allah. Iya. Berbaik sangka. Kula ustazah pasti diuji ya Allah. Betul. Masalah pasti panjenengan ada. Semua pasti punya masalah. Nggih. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah? Ya. Gampang. Pergilah ke Pegadaian terdekat. Itu bahasa plesetan. Maksudku pergiyo melangkah nanggone kajian Assalam TVRI Jawa. Ngono lho maksudku. Baik, Ustadz berbicara musibah apa namanya tadi harus bersabar begitu ya. Iya. Ini apa sih sebenarnya perbedaan Ustadz yang sering kali dipertanyakan ya? Iya. Apakah ini ujian, apakah ini musibah atau azab Allah? Kalau orang beriman, kita diuji sama Allah. Baik. Ya. Kalau kita tidak beriman, dalam artian kita jauh dari Allah, bisa jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diingatkan sama Allah. Gitu loh. Nah, mungkin dengan kejadian seperti ini kita mungkin saya ini jauh dari Allah. Males salate, males dzikirane. Aku iki nggak tahu poso. Ramadan juga gak poso. Ya Allah. Sehingga diuji dengan berbagai macam musibah. Sehingga dia semakin memberatkan diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada juga kalau kita mengaku orang yang beriman, merasa kita ibadah kita luar biasa, ya semakin tinggi ujiannya. Pohon semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Sama halnya kita, iman semakin meningkat, ya terus nggak dapat ujian, ya justru ujian tambah semakin meningkat. Panjenengan dengan keluarga semakin bahagia, sama sakinah mawaddah warahmah dengan anak, nggak mungkin bahagia terus, pasti diuji salah satunya. Tapi dengan ujian itu jangan kita mengeluh. Itu Allah cinta kepada kita. Baik. Ustadz berbicara ujian ini juga apakah ada macam-macamnya sih ujian itu Ustadz? Ya. Bojo cerewet ujian. Allah. Nguniku. Iya. Kok jadi contoh pertama tuh Ustadz? Gara-gara bojo cerewet loh. Iya. Banyak gak kuat. Jangan lihat ke malah Ustadz kalau bicara bojo cerewet. Iya. Rumah tangga bahagia itu bukan hanya sesuatu yang mewah ya. Duit akeh, omahe akeh, usahane akeh, gelare akeh, tidak. Bojone tidak, ya. Sampai seberapa kadar kualitas kesabaran syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Jadi bojo cerewet, wes dini hati, iki ujian kok Gusti Allah iki sabar tak gak wae dhewe. Gara-gara ana wong masih wong mewah omahe wis terkenal kadang-kadang kena bojo cerewet yo gak karo-karuan keluargane. Iki ketane sepele iso dadi gedhe. Gara-gara sepele ya. Wong lanang medhit barang iki ujian, medhit iki ujian. Jare ibuke, iku dudu ujian niku, pancen pawakane medhit ngono. Ibu yang ketahui paling ini kelihatan suaminya pelit ya. Anak nakal, angel tuturane, ujian dari Allah. Allah, nggih. Apapun yang terjadi, itu sudah amanah Allah.
Selain anugerah anak itu juga berupa amanah Allah yang harus kita jaga dengan baik, kita bimbing, kita didik dengan baik. Nah, kalau kita sabar, Allah akan mencintai kita. Kalau sudah Allah cinta kita, kita nggak minta akan dikasih oleh Allah. Apalagi kita minta. Nggih. Ya, Insyaallah. luar biasa. Jadi macam ujian itu banyak sekali ya, Itu ibu-ibu ya. hal-hal yang sepele saja yang ada di sekitar kita. Dan Rasulullah sendiri juga pernah diuji oleh Allah ya Ustadz ya, Rasulullah tentunya. tambah luar biasa ujiannya. Makanya kalau kita diuji apapun, Nggih. apapun modelnya, anggap aja ujian itu ke Allah. Allah cinta kita, beres. Rasakan baik ya. Ini ujian dari Allah. Ingat, wah Rasulullah itu apanya Allah. Rasulullah kekasihnya Allah. Kasihnya Allah. Coba, bahkan saya yang menghina sampai sekarang itu ada. Loh itu Rasulullah. Nggih. Ya, kekasihnya Allah. Baik. Apa meneh model kayak awak dhewe. Wah, ana sing nguji. Wah, kiai nyeramai wong tok. Gak nyeramai wong mosok nyeramai pitik. Allah Ini karim. ujian. Tetap sabar Baik. saja. Ustadz, berbicara makna hidup yang sebenarnya itu juga kita seringkali dengar hidup itu adalah sementara. Iya. Ini bagaimana maknanya menurut Al-Qur'an Ustadz? Betul. Kita dihidupkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti hanya kita itu lewat jembatan, hanya sementara. Ya, Lewat jembatan. betul. Sementara. Tapi suatu saat kita pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ingat, kalau hidup ini hanya sementara. Kita di sini juga sementara. Betul. Iya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada perpisahan, ada Pertemuan. pertemuan yang ku dambakan. Oh, ibu-ibu aja semangat. Ya, semuanya aja hanya sementara. Nggih. Kita bersama istri, bersama keluarga, sementara semuanya. Ya. Baik. Makanya apapun dahulukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sementara, tapi kalau kita, hati kita tahu tujuan hidup kita adalah ibadah, maka suatu saat nanti di akhirat bukan hanya sementara, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga, anak turun kita, Amin, amin. sama majelis taklim teman-teman kita Nggih. di surganya Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah. selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Baik. mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Nggih, monggo kesimpulan daripada semua pembahasan kita sore hari ini. Jamaah salam yang dimuliakan Allah dimanapun kita berada. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, baik hubungan dengan Allah ataupun hubungan antar sesama. Insya Allah kalau keduanya hubungan dengan Allah baik, hubungan antar sesama baik, kita akan dimudahkan menuju jalan surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Nggih, untuk lebih sempurnanya ditutup dengan doa. Monggo. Ustadz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma sayyidina salli Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami. Amin. Kedua orang tua kami, guru-guru kami, majelis taklim, Amin. tempat yang penuh barokah ini ya Allah, baik yang sengaja maupun tidak ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, ridhoilah segala amal ibadah kami, hanya ridho panjenengan yang kami harapkan ya Allah. Takdirkanlah ya Allah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak solih solihah, rezeki cukup barokah, umur yang panjang, umur yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, jangan Engkau kumpulkan di majlis yang penuh barokah ini ya Allah bersama jamaah, tapi kumpulkan di surgamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, takdirkanlah ya Allah akhir hidup kami husnul khotimah, iman Islam, iman Islam, iman Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat Ustadz ilmunya dan Sami-sami. sudah berkenan hadir. Ibu-ibu terima kasih banyak. Nggih, pemirsa yang di rumah, alhamdulillah. Assalam. Ayo sinau agama Islam. Sore hari ini telah usai dan pada intinya adalah makna hidup. Supaya kita hidup lebih bermakna, ayo setiap langkah kita diniatkan ibadah kepada Allah. Saya Mala Arifin mohon undur diri. Kita tutup bersama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sinau warahmatullahi agama Islam. Assalam, assalam di TVRI